Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman calon sarjana ilmu komputer Universitas Siber Asia. Apa kabar semua? Setelah Baik, Pak. pasca Baik, Pak. liburan Lebaran yang lumayan lama ya. Dan karena kita perkuliahan pertemuan satu dan 2 berbarengan dengan akhir-akhir bulan Ramadan, ada liburan Lebaran. Jadi kita baru ketemu atau mengadakan sesi sinkron ini pertemuan ketiga nih setelah libur Lebaran. Oke, karena masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua kembali ke Fitri, kita mulai dari nol untuk jadi yang lebih baik lagi ya. Oke, nah ini teman-teman dari Prodi Sistem Informasi, kebetulan saya tempatnya, home base-nya bertugasnya di tetangga ya, di informatika. Jadi kalau di sistem informasi sedikit banyak membantu beberapa mata kuliah aja, tapi kalau untuk status home base-nya penugasan atau bisa dibilang saya dosen tetapnya di Prodi Informatika. Saudara sih ya, bukan tetangga nih, saudaranya dari sistem informasi. Jadi mungkin ada beberapa yang belum familiar atau belum kenal. Oke, jadi seperkenalkan, sekali lagi saya Riyad Sahara. Teman-teman bisa panggil saya Riyad, karena nama panggilan saya itu. Nanti juga teman-teman bisa menghubungi saya via WhatsApp ya. Nomornya belum ada ya, nanti akan saya share nomornya. Dan kalau misalkan ada grup kelasnya, boleh di-invite saya ke grup kelasnya biar kita bisa berkomunikasi lancar di situ ya. Jadi kalau ada pun apa informasi apa yang harus disampaikan atau memang harus ada diskusi yang kita bisa lakukan via asinkron, via komunikasi lainnya selain LMS, silakan saja bisa dikomunikasikan. Nah, itu nomor handphone saya yang saya share di chat Zoom. Jadi nanti kalau misalkan ada grup kelas, boleh minta tolong di-invite ya. Nah, ini tadi juga sudah saya sampaikan untuk teman-teman yang di kelas SI 203, ya karena mata kuliah ini paralel ya, ada di kelas SI 201 sama SI 203. Jadi kalau misalkan melaksanakan sesi sinkronnya dua, jadwalnya ini terlalu padat untuk semester ini karena Unsia ini sepertinya penerimaan mahasiswa barunya ini sangat-sangat banyak dan student body kita sudah di atas 5.000 nih jumlah seluruh mahasiswanya. Baru berdiri kurang lebih 4 sampai 5 tahun berjalan, tapi jumlah mahasiswanya sudah di atas 5.000, tepatnya 5.600 sekian gitu ya. Jadi ini penjadwalan mungkin sangat-sangat hektik untuk sesi sinkronnya. Kalau asinkron sih aman normal ya. Jadi jangan heran kalau ada beberapa sesi sinkron yang mungkin akan digabung seperti ini. Nah, kalau misalkan digabung, salah satu alternatifnya pada saat pelaksanaan sesi sinkron, nah ada beberapa kelas atau salah satu kelasnya mungkin akan joinnya melalui link Zoom yang di-share sama dosennya. Tidak melalui button yang ada di bagian sesi sinkron ya atau video conference, tapi melalui link. Gak apa-apa, sama aja, yang penting bisa join. Karena kan kalau di Unsi ya, sesi sinkron itu tidak termasuk aktivitas pokok atau aktivitas inti ya. Jadi hanya suplemen aja yang dimana tidak begitu berpengaruh terhadap presensi. Tapi apakah berpengaruh ke penilaian masing-masing dosennya ya? Kalau saya pribadi ya ini akan jadi suplemen aja tambahan saja. Nah, ini juga salah Ini satu juga sarana salah. kita untuk berkomunikasi secara langsung ya di model perkuliahan dengan jenis distance learning yang full online learning seperti ini. Oke, kalau saya perkenalannya singkat aja seperti itu aja lah ya. Nggak punya presentasi tersendiri untuk presentasikan atau perkenalan saya, portofolio juga ya paling CV aja. Nah, kalau saya sendiri, kebetulan saya lulus S1 S2 dari Universitas Mercu Buana dengan jurusan S1-nya. Nah, jurusan S1-nya sama seperti teman-teman nih. Prodinya adalah Sistem Informasi waktu S1-nya di Mercu Buana. Lulus tahun 2011, terus lanjut S2, S2-nya nyasar ke Teknik Elektro. Jadi S2-nya saya background-nya adalah elektro, tapi bidang atau fokus peminatannya adalah telekomunikasi. Atau lebih gampangnya lebih dikenal networking lah, jaringan ya. Jadi masih ada hubungannya dengan informatika. Kalau ke sistem informasinya, ada juga di sistem informasinya waktu S1-nya. Jadi saya ini bisa banyak alam, enaknya seperti itu. Ke sistem informasi saya masuk, ke informatika saya bisa masuk, ke elektro saya bisa masuk, ke matematika saya bisa masuk. Jadi enaknya lebih luas cakupannya. Cuma secara linearnya masih oke gitu ya. Nah, terus saat ini juga saya sedang melaksanakan studi lanjut di IPB untuk doktor ilmu komputernya.
yang mudah-mudahan bisa tepat waktu lah ya. Nah, teman-teman juga harus tetap semangat di studi S1-nya ini. Nah, ini ngomong-ngomong semester berapa ya untuk mata kuliah Arkom ini atau teman-teman semua di sini status semesternya? Satu. Semester satu. Baru semester satu, Pak. Oh, Baru ini baru masuk, berarti Pak. maba semua ya. Iya, Pak, mau Saya pikir Bapak. ini udah semester Iya, 3 Pak. atau semester 5 tuh ternyata teman-teman maba itu. Sama saya juga masih maba ya. Saya juga lagi kuliah lagi dan jadi maba nih. Tapi enaknya kalau kuliah di Unsia ini nggak ada ospek-ospek ada ya. Jadi teman-teman hanya ikut pensamaku saja, pengenalan sistem akademik sama perkuliahan dan lingkungan kuliah itu. Nah, ini berarti masih fresh, seger, masih unyu-unyu semua karena masih semester satu. Tetap semangat. Mudah-mudahan 3,5 tahun lagi lah targetnya ya. Jangan lama-lama. Di Unsia enak bisa 3,5 tahun. Dan sudah banyak contohnya yang sudah 3,5 tahun lulus, termasuk di Prodi Sistem Informasi. Oke, oke, saya buka Indonesia sebentar. Nanti saya share dulu. Sudah familiar menggunakan LMS-nya? Fasilitas perkuliahan Sudah, kita. Pak. Ada kendala, ada hambatan? Ada sih, Pak, untuk saat ini, Pak. Oke, jadi aman lancar aja ya. Saya juga melihat dari interaktifnya semua juga sebagian besar, mungkin ada sebagian kecil yang mungkin belum diakses karena kemarin lupa liburan Lebaran gitu ya. Jadi mungkin minggu ini baru akses. Ada beberapa yang belum sempat sama sekali nggak ada engagementnya nih. Nah, kalau dari teman-teman juga bisa ngeliat nih ya, engagement ini nih ada yang sangat aktif, ada yang kurang aktif gitu ya. Ini masing-masing akun bisa melihat nih, tapi kalau dari segi dosen biasanya ngelihatnya bukan dari SES ini, tapi dari laporan aja. Nah, yang SES itu teman-teman boleh atau bisa diabaikan lah ya, jangan terpaku sama itu. Yang penting sudah menjalankan aktivitas asinkron, ya, aktivitas asinkron, insya Allah presensinya akan terekap lah ya, atau direkap. Dan biasanya direkap itu di setiap hari Senin atau Selasa di minggu berikutnya. Kayak misalkan contoh ini minggu ketiga, terus presensinya kok belum ada, ya ditunggu saja sampai dengan di minggu berikutnya atau di minggu keempat di hari Senin atau Selasa. Karena kan kita harus rekap ini dulu nih ya, dan ini direkapnya masih manual nih. Kenapa nggak otomatis aja? Bisa aja diotomatis, tapi parameter kita disesuaikan dengan apa jargon kita pada saat jualan unsia, fleksibilitas. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan kita otomatisasi, berarti harus ada aturan yang saklek, aturan yang mutlak yang nggak bisa dinego lagi. Nah, itu kan nanti teman-teman agak sedikit dirugikan ya. Jadi kalau benar-benar lupa atau tidak full, misalkan nonton videonya nggak 100%, ya nggak akan masuk ke presensi gitu. Terus kayak misalkan nilai kuisnya di bawah sekian, atau baca modulnya kurang dari sekian, tidak full, nah itu juga kan nanti akan merugikan teman-teman dan jargonnya fleksibilitas unsia itu tidak berlaku. Jadi masih direkap secara manual. Nah, jadi untuk teman-teman, masalah presensi mau Mas, bersabar ya. Terus ada juga model yang memang presensinya itu dilakukan di sesi ketujuh tuh atau sebelum UTS, ada juga yang seperti itu. Yang terpenting teman-teman bisa mengkomunikasikan dengan baik ke dosen pengajarnya mengenai presensi kehadiran, apakah direkapnya per minggu atau sekaligus sebelum UTS atau sebelum UAS, dan dipastikan teman-teman mendapatkan haknya dalam hal presensi kehadiran. Itu aja sih ya. Oke, nah ini mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, teman-teman pada saat akses itu kan biasanya ke halaman diskusi seperti ini ya, yang dimana ini teman-teman bisa melihat learning material dari materi ajar yang di-share oleh dosen-dosennya. Ada yang jenisnya teks, ada yang jenisnya multimedia, boleh diakses saja. Terus ada kuis juga, silahkan kuisnya dikerjakan ya. Terus jika ada diskusi boleh di bagian materi, misalkan contoh seperti ini, ada materi, terus mau ada diskusi yang dilakukan, silahkan tinggal dituliskan aja di bagian komentar atau di kolom komentarnya. Jika ada yang mau bertanya, silahkan tuliskan pertanyaannya. Jika ada yang mau bantu jawab juga boleh. Atau mau ada yang share materi tambahan, ada link bagus nih dari materi perkuliahan yang sedang dipelajari, silahkan aja.
di-share. Boleh, sangat diperbolehkan atau sangat bagus dan sangat diapresiasi jika ada yang seperti itu. Nah, selain lewat halaman diskusi, teman-teman sebenarnya bisa melihat detailing dari sesi pembelajarannya di menu sesi pembelajaran atau bagian sesi pembelajaran, di mana di sini nanti teman-teman bisa melihat sesi pembelajarannya untuk tiap minggunya. Kalau kita lihat, di sini ada total 16 sesi, di mana 7 sesi adalah materi sebelum UTS, terus sesi ke-8 UTS, ujian tengah semester, lalu sesi ke-9 sampai 15 materi sebelum UAS, sesi ke-16 adalah sesi UAS atau ujian akhir semester. Jadi totalnya 16 sesi, 14 materi, 2 sesinya adalah sesi ujian ya. Dan teman-teman juga pada saat akses di sesi pembelajaran bisa melihat lebih detail lagi dari setiap sesi pembelajaran yang dibuka mengenai nama sesinya atau topik sesinya, jadwal sesinya, siapa pembelajarannya, apa pembelajarannya, siapa pengajarnya, bahan ajar yang dibagikan itu bisa dilihat di tiap sesi. Kalau saya sih lebih prefer sebenarnya buka di setiap sesi pembelajaran ini ya. Jadi nggak ada yang kelewat. Kenapa? Karena kalau di diskusi ini, contoh, jika ada dosen yang sudah men-share semua materinya secara bersamaan di satu waktu tertentu, terus dibagikan materi-materi di pertemuan berikutnya dengan scheduling, biasanya tuh nanti agak apa ya, agak nggak urut. Nah, contoh seperti ini juga saya nge-share, tapi sebelumnya ini belum di-share ya, tapi sudah saya jadwalkan untuk di-share di sesi 7, tapi ini udah muncul seperti ini. Nah, ini agak sedikit tidak urut ya. Memang ini sebenarnya recently update untuk sortirnya atau urutannya. Cuma ya nggak tahu nih mungkin ada sedikit bug gitu ya. Perlu di-improve lagi untuk urutannya. Makanya kalau saya sarannya teman-teman akses setiap sesi pembelajaran lewat menu sesi pembelajaran atau bagian sesi pembelajaran saja aksesnya. Terus bisa dilihat setiap sesinya. Nah, mungkin tampilan agak sedikit berbeda ya. Teman-teman nggak akan ada menu isi presensi sama rencana dan realisasi. Tapi teman-teman bisa klik ini dan melihat setiap bahan pembelajaran yang di-share setiap sesinya. Nah, terus untuk presensi kehadiran. Nah, ya, tadi balik ke laporan. Nah, presensi kehadiran ini atau kegiatan utamanya ya, yang bisa menjadi parameter presensi kehadiran dari kegiatan asinkron. Teman-teman sudah diinformasikan pada saat pen sama aku ya. Ada dua model pembelajaran, ada sinkron sama asinkron. Kalau yang sinkron ini seperti ini contohnya nih. Kita mengadakan virtual class atau tatap muka via online, via aplikasi Zoom yang sudah integrate di LMS-nya. Dan itu tidak diambil sebagai parameter presensi kehadiran. Yang diambil menjadi parameter presensi kehadiran adalah kegiatan asinkron, kegiatan yang dilakukan di LMS-nya dalam waktu yang tidak berbarengan atau tidak sinkron. Contohnya misalkan view dan download bahan pembelajaran atau materi pembelajaran, terus mengerjakan kuis atau diskusi. Nah, itu semua adalah sesi asinkron. Yang terpenting dilakukan aktivitas asinkronnya, presensinya nanti akan bisa didapatkan ya atau layak diberikan presensi kehadiran. Terus untuk video apakah harus 100% ditonton Pak gitu. Misalkan ada contohnya baru 97 atau mungkin ada yang kurang dari 100% yang lainnya. Yang penting sudah di atas 50% itu sudah dimasukkan ke dalam parameter presensi kehadiran ya. Terus kalau yang nggak akses sama sekali seperti ini gimana? Nah, yang ini ya tidak bisa diberikan presensi kehadirannya. Atau kalau misalkan cuma melakukan aktivitasnya di beberapa aja. Contoh, misalkan pada saat sesi pembelajaran ada video pembelajaran atau ada materi pembelajaran, yang materi pembelajarannya ada modul tertulis sama modul video. Tapi modul videonya tidak diakses. Contoh seperti ini. Apakah bisa diberikan presensi kehadiran? Kalau bisa, sebenarnya diakses juga video pembelajarannya. Jangan sampai tidak, karena video pembelajarannya itu melengkapi dari materi ajar yang bentuknya teks atau video, teks atau modul gitu ya, modul tertulisnya. Dan ini sebenarnya tergantung dosennya. Ada yang mau tetap memberikan presensi kehadiran, ada yang tidak. Karena independensi dosen itu sudah tertulis dan dilindungi di undang-undang pada saat kelas tersebut sudah diampu oleh seorang dosen, ya dosen itu yang secara mutlak punya aturan main di kelasnya. Beda-beda dosen, aturan mainnya beda-beda. Kalau saya biasanya ya udahlah yang penting sudah download video, bukan download videonya. Sudah download modulnya, sudah view modulnya gitu ya.
ya saya akan berikan presensi kehadirannya gitu. Tidak harus sampai dengan menonton videonya. Tapi kalau misalkan menonton videonya, ya pasti saya akan punya nilai lebih untuk teman-teman yang full akses seluruh learning material yang di-share. Ya, itu ya. Jadi masing-masing dosen itu punya kebijakan masing-masing, punya aturan main masing-masing dalam pengaturan kelasnya, dan itu adalah sudah kewenangan mutlaknya, sudah menjadi otonomi keilmuannya, sudah menjadi independensi pengajaran dalam kelas yang sudah dilindungi sama undang-undang. Yang terpenting tidak melenceng dari undang-undang, tidak melenceng dari aturan universitas, ya sudah menjadi haknya pengajar, gitu ya. Oke, terus untuk mata kuliah Arkom ini, nah, mata kuliah Arkom ini sebenarnya, kalau saya bilangnya Arkom ya, karena di Prodi Informatika namanya Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nah, kalau di SI cuma berbeda nomenklaturnya aja penamaan, tapi intinya sama. Kalau di SI ini nama mata kuliahnya Organisasi dan Arsitektur Komputer ya. Biasanya kalau saya singkat manggilnya atau bilangnya Arkom aja. Oke, nah mata kuliah ini ya mengenal komponen komputer aja, mengenal arsitektur komputer, mengenal cara kerja komputer ini seperti apa dalam memproses atau mengkomput sebuah aktivitas gitu ya. Terus teman-teman juga nanti di sini kalau misalkan lihat menu dari sesi pembelajaran bisa melihat nih untuk ada beberapa yang sudah input, ada yang belum juga ya. Nah, kalau di sini contohnya ada yang sudah saya input semuanya nih. Jadi setiap sesi teman-teman tahu sesi satu bahan ajar yang disampaikan dan apa sih materi yang mau disampaikan dan materi yang dipelajari itu apa. Misal sesi satu di situ ada materi pendahuluan arsitektur dan organisasi komputer. Sesi 2 mempelajari fungsi dan struktur utama komputer dan seterusnya gitu ya. Ini sudah ada semua, tapi ada juga yang memang belum diinputkan. Ya, itu masing-masing dosen berbeda juga ya cara mainnya. Oke, nah sebelum lanjut lagi, modul kan sudah di-share, kuis juga sudah ada nih, sudah dipelajari juga dan sudah yang mengerjakan. Terus ada yang nilainya tidak maksimal, nggak apa-apa ya. Jadi kalau komponen penilaian itu selain dari presensi kehadiran yang 30%, wah ini saya share dulu ya. Kayaknya belum dibuka nih yang komponen penilaian. Nah ini ya, untuk komponen penilaian, komponen penyusunnya ya seperti ini, kehadiran 30%, terus ada tugas 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Kuis masuk kemana? Nah, kuis itu biasanya akan kita jadikan nilai tambahan untuk tiga komponen ini, tugas, UTS, dan UAS. Ya, jadi nilai kuis itu nanti akan kita akumulasikan dan kita akan masukkan ke tiga komponen tersebut. Jika komponennya ada yang nilainya dirasa kurang, jadi akan kita tambahkan ke situ. Tapi kalau misalkan tugas UTS, UAS, dan kadernya udah 100, ya nggak bisa ditambahkan ya, maksimal 100. Tapi ya tetap dikerjakan saja kuisnya, karena kuis itu merupakan evaluasi sejauh mana teman-teman sudah memahami atau menyerap bahan ajar yang sudah dibagikan dan sudah dipelajari. Oke, nah kehadiran ini 30%, besar sekali ya kehadiran ini presentasinya. Kenapa? Karena ini kan model perkuliahan yang full online learning, distance learning, dan kehadiran ini menjadikan salah satu parameter yang penting untuk diperhitungkan yang mengindikasikan mahasiswa atau pelajar ini menjalani aktivitasnya ya. Jadi makanya komponennya agak besar 30% seperti itu. Nah, dan kehadirannya juga kan gampang ya tadi dapatkannya. Yang penting teman-teman sudah mengerjakan aktivitas asinkronnya, maka poin kehadiran atau presensi kehadiran yang akan diberikan. Nah, itu sekedar aturan mainnya sama penjelasan perkuliahannya. Ada yang mau tanyakan sebelum kita ke materinya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Untuk Sebentar. Vicon ini dilakukan setiap minggu atau hanya di waktu-waktu tertentu Oke. aja?
Siap, terima kasih pertanyaannya Mas Muhammad Ma'ruf. Sorry tadi lupa dijelaskan ya. Vkon atau sesi sinkron itu tidak dilaksanakan setiap minggu atau sebanyak 14 kali pertemuan. Minimal pelaksanaannya adalah 4 kali dan paling banyak biasanya ada yang 7 kali. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kelasnya memang butuh sesi sinkron full, gitu ya, maka akan ada yang melaksanakan secara full sinkron. Contohnya apa? Biasanya mata kuliah di semester akhir yang memang model perkuliahannya itu butuh monitoring, butuh tutoring. Kayak contohnya kalau di informatika ada satu mata kuliah yang namanya proyek perencangan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dan itu sesi sinkronnya dilaksanakan setiap minggu. Tapi sesi sinkronnya adalah untuk mentutor proyek yang dijalankan. Terus ada lagi contoh mata kuliah yang namanya metodologi penelitian. Karena metodologi penelitian ini basicnya atau foundationnya untuk tugas akhirnya teman-teman nih. Di mana proposal penelitian untuk tugas akhirnya dirancang di situ. Dari mulai penentuan judul, kelayakan judul, dari mulai tema penelitiannya dulu, terus baru ke judulnya, kelayakan judulnya, cara memperkuat judulnya, membuat latar belakang, dan seterusnya sampai jadi bentuk proposal tugas akhir. Nah, itu butuh sesi sinkron, makanya ada yang dilaksanakan sampai sampai dengan 14 kali. Gitu. Tapi kalau sebagian besar atau secara umumnya, sesi sinkron untuk mata-mata kuliah umum itu biasanya minimal 4 kali, paling banyak 7 kali. Nah, seperti itu ya untuk sesi sinkron. Dan jadwalnya apakah akan mengikuti jadwal yang ada di sistem informasi akademik? Enggak juga, karena ada sedikit pengalaman dan kita sepakat nih para dosen dan akademik juga untuk melaksanakan sinkron ini memang tidak sesuai dengan jadwal yang ada di sistem akademik. Kenapa? Karena jadwal yang ada di sistem akademik itu jadwal untuk pelaporan dikti, jadwal untuk nge-arrange kelas-kelasnya, jadwal untuk nge-arrange plotting jadwal dan dosennya, yang dimana biasanya suka ada bentrokan-bentrokan antara di kelas satu dengan kelas yang lainnya. Dan menghindari juga kosong pesertanya, makanya atau banyak yang nonaktif ya, banyak yang nonaktif atau yang tidak bisa join untuk sesi sinkron, makanya jadwal sinkron ini biasanya disusun atau di arrange hanya di hari Rabu sampai dengan hari Minggu dengan di atas atau di waktu lengang jam kerja, biasanya kayak di sebelum istirahat atau after istirahat atau setelah jam pulang kerja gitu. Nah, seperti itu untuk jadwal sinkronnya. Dan karena memang kita mengikuti arahan atau aturan main akademik di Unsia, di mana perkuliahan dari Rabu sampai Minggu, makanya jadwal sesi sinkron biasanya ada di Rabu sampai dengan Minggu. Senin Selasa itu kan ada kita berikan kesempatan untuk para dosen mereka presensi atau menyelesaikan administrasi kelas administrasi perkuliahan. Biasanya makanya jarang ada tuh sinkron di Senin Selasa. Tapi jika di Rabu sampai dengan Minggu seperti kasusnya di semester ini yang jumlah kelasnya satu prodi aja tuh jumlah kelas bisa 150. Di S ini contohnya di atas 100 jumlah kelasnya. Akhirnya Senin dan Selasa ada beberapa yang diisi untuk sesi sinkron. Tapi untuk sesi sinkron juga ke depannya kita akan coba untuk komunikasikan ke teman-teman mahasiswa juga apakah jam dan harinya sudah sesuai dan bisa diikuti. Ini untuk yang contoh kasusnya adalah yang butuh sesi sinkron banyak ya atau butuh sesi sinkron setiap pertemuannya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena memang model perkuliahannya tadi yang saya sampaikan, contoh yang mata kuliah proyek, contoh mata kuliah metodologi penelitian, itu kan memang mengharuskan diskusi secara langsung yang tidak mungkin dilakukan secara asinkron, butuh sinkron gitu ya. Nah, itu makanya nanti jadwalnya akan di-arrange dengan kesepakatan antara dosen dengan mahasiswanya. Contoh seperti itu, karena model perkuliahannya adalah seperti itu. Tapi kalau contoh lagi untuk kelas seperti ini, ya, atau mata kuliah umum yang sesi sinkron merupakan tambahan aja, maka jadwalnya sudah diatur sedemikian rupa oleh prodi dan dosennya, dan teman-teman memang bisa mengikuti, silahkan mengikuti. Tapi kalau misalkan yang tidak bisa mengikuti, diberikan kesempatan untuk bisa menyimak lewat recording sinkron yang nanti akan diupload dan akan di-share ke LMS. Dengan SLA-nya biasanya ya paling lambat adalah 7 hari setelah pelaksanaan sesi sinkronnya. Misal kita sudah melaksanakan sesi sinkron ini nih di hari Senin ini. Nah, nanti kan akan saya generate dulu nih hasil recordingnya, terus saya upload di YouTube ya, nanti akan saya share di LMS. Nah, kalau saya biasanya paling telat-telatnya juga 7 hari nanti udah ada gitu di LMS, teman-teman bisa cek ya. Paling cepatnya biasanya hari itu juga.
kalau misalkan tidak ada aktivitas lainnya, gitu ya. Yang pasti sesi sinkron ini bukan merupakan sesi wajibnya teman-teman atau aktivitas wajibnya. Yang jadi aktivitas wajib itu adalah aktivitas asinkron yang view dan download modul, mengerjakan kuis, dan aktif berdiskusi atau forum. Begitu, Mas Muhammad Ma'ruf. baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, thank you. Yang lain mungkin ada yang mau tanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Sudah jelas semua? Cukup Oke, Pak, dari saya Pak. ini saya agak sedikit lagging ya di tempat saya. Saya izin off cam dulu sebentar. Nah, oke. Agak sedikit nge-lag ya karena lagi paralel juga. Nah, minggu ini sama minggu depan itu lagi jadwalnya sidang tugas akhir di Prodi SI sama Prodi Informatika, seluruh prodi ya. Jadi agak paralel sama seperti saat ini. Contohnya saya sedang nyidang juga, jadi paralel juga, makanya agak sedikit lagging untuk koneksi internet saya. Mohon maaf ya. Oke, nah ini kita masuk ke dalam materinya. Sebenarnya tadi ya yang sudah saya jelaskan, sesi sinkron ini kita nggak ngejelasin lagi materinya dari sisi pengajar ya, tapi lebih ke arah kita berdiskusi tentang materi apa yang sudah disampaikan. Apa ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa mengenai materinya atau studi kasus apa yang mau bahas? Teman-teman misalkan mendapatkan studi kasus atau ada pengalaman di tempat kerja yang berhubungan dengan materinya yang akan ditanyakan di sesi sinkron seperti ini, atau penjelasan tugas atau penjelasan simulasi. Kalau mata kuliah praktek biasanya sesi sinkron itu digunakan untuk simulasi bersama. Jadi dosennya mensimulasikan, nanti teman-teman mahasiswanya nyobain atau simulasi secara mandiri, terus diperlihatkan hasilnya. Contoh seperti itu. Karena kalau materi sudah dibagikan, yang harapnya sebenarnya ekspektasinya sudah disimak atau dibaca, bentuk yang video juga materi yang sudah di-share juga, yang diharapkan juga sudah disimak, artinya sebenarnya kita expect-nya adalah teman-teman sudah mempelajari materinya. Jadi tinggal sesi diskusi aja, gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke materinya, saya coba mau nanya-nanya nih ke teman-teman mahasiswa di Prodi Sistem Informasi nih ya. Ini calon-calon sarjana yang dalam waktu 3,5 tahun lagi mendapatkan gelar Eskom ya. Insya Allah, amin. Jangan lama-lama ya. Ya, udah tahu belum batasan masa studi maksimal S1 tuh? 8 tahun Pak ya. 7 tahun. 7 tahun. Mau nego 1 tahun ya. 7 tahun atau 14 semester. Dan itu include dengan cuti lapor maupun tidak lapor. Itu. Di Unsia ada aturan teman-teman itu hanya diperbolehkan cuti selama 2 semester. Ya. Jadi kalau lebih dari 2 semester gimana? Wah, itu dianggap cuti non lapor dan statusnya akan jadi non aktif di diktinya. Terus berarti udah nggak aktif lagi ya, nanti akan berubah aktif lagi begitu perkuliahannya dijalani lagi. Tapi cuti lapor dan tidak lapor tetap dihitung dalam batasan maksimal 14 semester atau 7 tahun. Jadi silahkan dimanfaatkan waktunya 14 semester atau 7 tahun itu maksimal ya. Gitu. Terus kalau cuti lapor dan tidak lapor itu perbedaannya apa? Cuti lapor itu adalah nonaktif perkuliahan, ya, nonaktif kegiatan akademik yang sebelumnya melaporkan diri akan nonaktif atau tidak bisa mengikuti kegiatan akademiknya. Maka nanti kita akan punya kebijakan, teman-teman di laporan diktinya kita tetap bikin aktif aja. Kasihan kalau nonaktif. Karena kalau dari diktinya nonaktif, kalau nggak salah berturut-turut 3 kali itu statusnya akan berubah jadi mengundurkan diri atau DO, drop out. Nah, Unsia masih punya kebijakan yang sedikit melonggarkan nih,
Ya, ada sedikit dispensasi. Nah, kalau cuti lapor itu biasanya juga nanti akan ada administrasinya. Saya lupa ya berapa nominalnya, kalau nggak salah kisaran 300 atau 500 gitu, saya agak lupa. Terus apakah wajib bayar kuliah full juga? Aturan sebelumnya, kalau teman-teman cuti, maka tidak bayar kuliah full, tapi hanya bayar uang cutinya aja. Itu kalau cuti lapor. Berbeda dengan cuti yang tidak lapor. Beban biaya kuliah dalam satu semesternya harus tetap dibayarkan juga. Kenapa? Karena kita menganggapnya kita sudah memberikan fasilitas dan sumber dayanya, tapi yang bersangkutan tidak melaporkan, tidak bisa mengikuti kegiatan akademiknya, ya, dengan sumber daya yang sudah diberikan, artinya tetap dibebankan ke mahasiswa atau yang bersangkutannya. Jadi kalau misalkan pada saat mau aktif lagi, beban biaya yang sebelumnya harus tetap dibayarkan dulu, baru bisa aktif lagi. Berbeda dengan yang cuti lapor. Tuh. Nah, ntar aturan-aturan terbarunya teman-teman bisa update kalau misalkan ada sosialisasi dari keuangan, dari prodi. Nah, itu wajib diupdate tuh biar dapat informasi-informasi seperti itu. Jangan sampai ketinggalan ya. Karena banyak nih yang misalkan contoh ya, mungkin ada beberapa yang agak kesulitan ekonominya. Terus belum bisa bayar untuk semester depan. Kan kalau kuliah kita bayar di muka ya, gitu ya. Kita bayar di muka. Aduh, belum bisa bayar nih. Ya udahlah nggak ikut. Tapi nggak lapor juga. Akhirnya bayarannya bukan di hold atau ditangguhkan, malah tetap dibebankan. Dan di semester berikutnya malah jadi double. Nah, itu kalau tidak lapor kerugiannya banyak. Makanya kalau misalkan ada hambatan-hambatan yang menghalangi teman-teman mengikuti kegiatan akademik, berkuliah secara normal, itu langsung konsultasikan ke dosen pembimbing akademik DPA dan kepala atau ketua program studinya, kaprodinya. Nah, ngomong-ngomong DPA-nya udah desain, sudah punya dosen pembimbing akademik semua. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, cara melihat di mana sih DPA-nya gitu atau dosen pembimbing akademiknya, saya coba login ke salah satu akun mahasiswa dulu pernah ada, bentar. Saya coba. Wah, ternyata sudah saya hapus ya. Jadi nggak bisa disimulasikan. Tapi coba dulu bentar. Kayaknya ini masih bisa deh. Nah, ini kan teman-teman masuk ke Siakat ya. Masuk ke Siakat, terus masuk ke sini, terus coba lihat di sini nih ada data mahasiswa. Nah, data mahasiswa, oh ini yang udah lulus contohnya ya. Ini contohnya yang udah lulus nih. Kalau contohnya udah lulus, oh sorry, di biodata juga nanti teman-teman bisa langsung melihat di riwayat pendaftaran atau di status studi ya atau status semester nanti bisa melihat di situ ada pembimbing akademiknya siapa. Nah, nanti coba dicek aja siapa pembimbing akademiknya. Pembimbing akademik ini ibaratnya kalau kita dulu sekolah ya, itu adalah wali kelas. Wali kelasnya. Cuma kalau di perkuliahan, wali kelas itu nggak akan berubah dari teman-teman mulai berkuliah sampai dengan lulus. Nah, nanti segala kegiatan akademik ataupun non-akademik teman-teman bisa konsultasikan atau berdiskusi dengan DPA atau dosen pembimbing akademik sebelum ke kaprodi. Gitu. Jadi kalau ada yang case bisa diselesaikan sama DPA-nya, DPA-nya nanti akan membantu. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa menyelesaikan, nanti akan diescalate ke kaprodinya atau nanti akan dilanjutkan ke kaprodinya biar nanti yang kaprodinya yang menghandle atau menyelesaikan masalahnya. Contohnya seperti itu. Oke, nah ini untuk teman-teman sistem informasi. Pastinya sebelum masuk sistem informasi ini sudah tahu ya prodi yang teman-teman akhirnya pilih untuk melanjutkan studinya teman-teman ini luarannya seperti apa, mengharapkan dapat kompetensi atau keahlian atau skill apa ya. Sudah diketahui ya? Sudah ngecek-ngecek profil prodinya? Sudah, Pak. Oke. Sudah tahu ya prodi sistem informasi ini akreditasinya adalah baik sekali. Kalau misalkan kita ibaratkan dengan ABC, baik sekali itu ada di B ya. Kok belum A atau belum unggul? Karena ini akreditasi yang dilakukan dulu di tahun 2022.
2023 saat Unsia sudah mendapatkan izin operasional di tahun 2020 dan 2 tahun harus sudah akreditasi, sedangkan setiap prodi itu belum punya lulusan, ya. Makanya poinnya ada beberapa poin yang akhirnya kurang karena belum ada lulusannya. Dan pencapaian akreditasi baik sekali atau B itu sudah sangat luar biasa. Sudah melewati kampus-kampus besar malah ya. Untuk tarafnya adalah prodi baru dan kampus baru. Kenapa? Karena biasanya prodi baru itu dapat akreditasinya hanya akreditasi minimum atau C atau baik. Nah, sistem informasi dan seluruh prodi di Unsia itu dapat akreditasinya seluruhnya adalah baik sekali dan semuanya juga punya akreditasi internasional dari Eropa nih, kalau nggak salah di Inggris dari badan akreditasinya. Nah, untuk teman-teman sistem informasi, teman-teman bisa melihat profil program studi, kurikulum program studinya di portofolio atau web profilnya Prodi PJJ Sistem Informasi di unsia.ac.id/PJJ Sistem Informasi. Nah, teman-teman bisa akses di sini mengenai apa sih output atau keluaran atau peminatan dari sistem informasi. Ada dua ya kalau di sistem informasi, ada e-business sama business intelligence yang teman-teman nanti bisa pilih. Peminatan ini nanti biasanya ada di semester 5. Nah, untuk setiap peminatan, mata kuliah yang dipelajari nanti akan sedikit berbeda. Ada mata kuliah umum atau wajib ya, dan wajib. Terus ada mata kuliah khusus peminatan juga, yang artinya mata kuliah e-business sama mata kuliah business intelligence ini akan ada perbedaan. Di mana perbedaannya itu untuk mencapai kompetensi dari dua peminatan tersebut. Tuh. Terus nanti profil lulusannya jadi apa aja, teman-teman juga bisa akses di web tersebut dengan melihat apa sih profil lulusan dari PJJ S1 Sistem Informasinya Unsia, dosen-dosennya siapa saja. Nah, kebetulan tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya nggak ada di sini nih, karena saya adanya di prodi sebelah ya. Saya adanya di prodi sebelah di informatika. Nah, kalau di informatika peminatannya dua tuh, data science sama network spesialis. Nah, ini web-web profile dari prodinya ini bisa teman-teman akses untuk dapetin informasi-informasi tersebut ya, termasuk juga seperti kurikulum, profil lulusan. Kayak misalkan teman-teman mau akses kurikulum, nanti akan ditunjukkan ke kurikulumnya, belajar apa aja semester 1, semester 2 sampai dengan lulusnya itu belajar apa aja. Terus mata kuliah peminatan tadi apa aja. Nah, ini contohnya ya, yang ada keterangan seperti ini mata kuliah peminatan. Jadi dipilih. Kalau peminatannya bisnis intelijen, ya ambil mata kuliahnya peminatan bisnis intelijen. Jangan ngambil yang e-bisnis, nanti nggak kehitung SKS-nya. Karena dianggap pilihan. Contoh seperti itu. Nah, kalau saya adanya di PJJ Informatika. Oke, sebelum masuk ke materinya nih, materinya mah tadi ya sudah disampaikan hari ini belajarnya atau materi ketiga konsep dan definisi sistem bus. Sudah dipelajari, sudah diakses learning materialnya dan kuisnya sudah dikerjakan. Sudah, Pak. Oke, kita lihat kuisnya. Wah, rata-rata dapat 100 nih ya untuk kuisnya. 100 semua. Loh, ada yang kurang juga ya atau ada yang belum mengerjakan. Nah, yang kurang-kurang ini jangan khawatir. Ada kesempatan berikutnya di next session atau di next minggu ya. Nah, itu nanti bisa dimaksimalkan. Jadi kalau mau ngerjain kuis, baiknya dibaca dulu modulnya, disimak modulnya, baru ngerjain kuisnya. Jadi jangan langsung ngerjain kuisnya. Kadang ada yang suka terbalik seperti itu. Ngerjain kuis dulu, baru buka modulnya. Akhirnya tidak tepat jawaban di kuisnya. Terus kalau misalkan, Pak, jawaban kuisnya jelek nih. Tadi yang sudah disampaikan ya, kuis ini nggak masuk ke dalam parameter atau komponen penilaian akhir. Jadi sebagai nilai tambahan aja untuk nge-up atau nambahin nilai-nilai yang jadi komponen utama di penilaian akhir. Bukan berarti nggak penting kuisnya, penting tadi selain untuk evaluasi juga untuk nambahin nilai. Jadi tetap dikerjakan. Oke, untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan nggak? Di materi pertemuan ketiga mengenai konsep dan definisi sistem bus ini.
Oke, untuk pembuatan utamanya ada tim ya. Timnya kebetulan dari dosen informatika dua-duanya, Pak Catur sama saya sendiri. Jadi untuk sistem bus, nah teman-teman juga mungkin sudah dibaca atau disimak ya. Nah, ini ada LMNC. Jadi untuk arsitektur komputer model LMNC ini, arsitekturnya teman-teman bisa melihat dasar dari sebuah mikrokomputer, ada memori kontrol dan I/O. I/O ini untuk input output ya, di mana kontrolnya mengontrol dan ada interupsinya. I/O ini inputan atau masukan untuk perintah-perintah yang dikirimkan oleh user atau oleh perangkat input untuk bisa diproses yang nanti akan disimpan ke memori juga nanti akan ditampilkan dari hasil prosesnya. Simpelnya seperti itu, diagram blok mikrokomputer. Yang mau saya sampaikan mengenai bus ya. Bus. Oke, bus ini bukan hanya kepentingannya sebagai jalur komunikasi di sebuah jaringan komputer. Teman-teman nanti akan mendapatkan istilah bus ini dalam peminatan atau bidang lainnya, seperti bidang analisa data ataupun bidang jaringan komputer. Bus ini jalur komunikasi untuk mentransformasikan data atau mentransformasikan energi atau mengirim data ya sebagai transmitter. Bus itu intinya seperti itu. Di bidang analisa data ada juga tuh yang namanya bus, di mana jalur komunikasi antar objek, nah itu di handle oleh bus. Di dalam jaringan atau di networking juga ada busnya juga. Jadi bus ini yang menghubungkan seluruh komponen-komponen di komputer. Kalau di bidang analisa data, ya komponen-komponen di dalam database atau di dalam sistem data. Terus kalau misalkan di jaringan, ya dia menghubungkan seluruh komponen jaringan agar bisa terhubung. Jadi bus ini konsepnya sebenarnya luas, tapi kalau di komputer ya di dalam sebuah arsitektur dan organisasi komputer, bus ini contohnya adalah tadi yang menghubungkan komponen-komponen. Kalau contoh realnya apa sih? Ya kabel-kabel tuh kayak misalkan kabel power dari si power supply ke eh, komponen yang lainnya untuk mengalirkan listrik itu bisa kita sebut juga bus. Terus bukan hanya itu juga, tapi kabel-kabel juga yang menghubungkan perangkat lainnya, misalkan dari hard disk gitu ya, dari hard disk ke CPU-nya yang dihubungkan dengan kabel gitu ya, sehingga prosesor atau CPU-nya gitu ya, prosesornya itu bisa membaca data dari hard disk tersebut. Terus kalau misalkan yang nggak ada kabelnya, nggak kelihatan kabelnya, itu kan ada chipnya atau slotnya, kayak misalkan RAM atau memori yang ditancap gitu ya. Dan di situ akan ada jalur komunikasinya tuh, gitu, yang menghubungkan komponen RAM atau memori ke dalam ke komponen-komponen yang lainnya. Nah, itu contoh dari bus gitu ya. Terus kalau untuk organisasinya, jalur kontrol sama jalur data, teman-teman di sini bisa melihat ya, ada dua jalur. Kalau kontrol ini berisi sinyal request, terus kalau jalur data membawa informasi, simpelnya seperti itu. Nah, ini tidak terlalu saya jelaskan banyak-banyak ya. Nanti teman-teman bisa dibaca saja apa materinya. Jadi kalau mau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya akan menjelaskan secara singkatnya aja ya, secara garis besarnya aja. Dan dalam sebuah yang tadi saya sampaikan di jalur kontrol dan jalur data itu terbagi lagi menjadi ada master dan slave-nya ya. Jadi suatu transaksi bus itu ada dua komponen, ada yang mengeluarkan perintah dan alamat ya, ada permintaan, terus ada yang actionnya memindahkan data ya itu ya. Nah, kalau master ini dia memulai transaksi bus dengan mengeluarkan perintah dan alamat, nge-request nih dia nih. Nanti yang akan nge-handle ya permintaan tersebut dan menghasilkan outputnya itu adalah slave-nya. Dia akan bereaksi terhadap alamat dengan cara mengirimkan data kepada masternya. Jika masternya tadi meminta, jadi kalau master yang nggak minta ya slave-nya nggak ada actionnya. Terus nanti kalau misalkan dilanjutin sama menerima data dari master jika master juga ngirim data. Seperti itu. Nah, kalau struktur busnya sendiri, nah bus ini, bus data, dia ada strukturnya dan berhubungan dengan strukturnya ini kita bisa melihat dari perbedaan besar jalurnya. Ya, contoh ada yang 8, 16, 32 dan 64. Kayak misalkan gini, kalau teman-teman melihat arsitektur dari sistem operasinya berapa sih? Atau arsitektur dari prosesor itu berapa? Teman-teman bisa melihat pakai misalkan Regedit atau pakai software yang namanya CPU-Z gitu ya. Itu teman-teman bisa melihat
berapa besar jalur bus dari sistem operasi dan prosesor yang ada. Kayak misal contoh, saya share seluruh screen saya punya aplikasi yang namanya CPU Z. Sama satu lagi contoh di DexDiag ya, bukan Regedit, sorry. DexDiag ini yang bawaan dari PC kita ya, mungkin teman-teman kenal itu lah ya. Kita kalau mau ngelihat berapa sih arsitektur dari sistem operasi kita, kelihatan 64 bit gitu ya. Nah, contoh kalau misalkan di CPU Z ini kita melihat detail dari proses apa sih komponen-komponen perangkat keras di komputer kita penyusun, khususnya untuk di CPU-nya ya. CPU-nya apa gitu ya, teknologinya kayak gimana, spesifikasinya apa dan lain-lain gitu ya, core speed-nya, cache-nya, mainboard-nya bisa kelihatan juga gitu ya. Terus memorinya apa? Dan di sini kita kurang bisa melihat jalur busnya ya, karena tidak bisa tampil juga. Oke. Nah, contohnya ini, sistem operasi ini dia punya arsitekturnya 64. Arsitektur 64 ini itu besar jalurnya itu lebih besar dibandingkan dengan 32. Dulu ada tuh sistem operasi yang arsitektur 3264 gitu ya. Dan sekarang ini sih, kalau untuk sekarang ini kebanyakan sudah 64 bit ya. Kenapa sih harus 64 bit? Karena tadi jalurnya itu lebih besar sehingga kinerjanya akan lebih optimal. Besaran request memori data yang dikirimkan itu bisa muat di jalurnya dengan leluasa dibandingkan dengan 32 bit yang jalurnya lebih kecil. Teman-teman mungkin bisa membayangkan contohnya jalur 32 bit itu cuma punya satu jalur nih. Contoh kita bicara jalan raya ya. Jalan raya yang 32 bit cuma satu jalur atau lajur ya. Kita satu ruas yang sama nih misalkan ke arah depan gitu ya. Cuma satu lajur nih. Terus kalau yang 64 bit ada dua lajur. Yang pasti kan kita melihat dari segi luasnya aja jalanan lebih lebar yang 64 bit. Contoh ada 100 mobil yang akan jalan bareng bersamaan, berurutan. Di 32 bit, antriannya akan lebih panjang dibandingkan dengan 64 bit. Karena tadi luas atau lebar jalurnya berbeda. Nah, contohnya seperti itu. Makanya yang zaman-zaman sekarang ini banyak sistem operasi yang sudah pakai 64 bit. Tapi masalahnya adalah untuk menghandle tersebut memorinya atau kayak misalkan di komputer RAM-nya harus lebih besar. Kalau memorinya cuma 2 GB gitu ya. Nah, itu agak sedikit ngap-ngapan ngehandle prosesnya ya, gitu ya. Tapi kalau misalkan RAM-nya minimal di atas 2, contohnya 4, itu mungkin spek minimum ya dari sebuah sistem operasi. Nah, ngomongin kayak spek-spek minimum dari sebuah komputer, kalau untuk ilmu komputer ini, saran saya teman-teman ini itu minimal ya. Minimal ini komputer CPU atau laptopnya RAM yang 8 GB lah ya. Itu minimum. Kalau mau enak yang 16 GB. Terus harddisknya pakai yang SSD, jangan harddisk yang masih piringan. Tuh. Terus prosesornya gimana? Prosesor ini minimal yang Gen kalau Intel ya, Gen 5 ke atas atau Gen 6 ke atas lah ya, itu udah paling aman. Terus kalau misalkan prosesor-prosesor yang baru sekarang pakai yang N juga masih aman gitu ya. Kalau yang AMD mungkin Ryzen 3 ke atas itu udah paling enak banget gitu. Kenapa sih kok speknya harus seperti itu? Teman-teman nanti akan ngalamin yang namanya pemrosesan data di mata kuliah analisa data, pemrosesan data atau mata kuliah pemrograman, khususnya lagi mobile programming yang dimana itu software-software sangat-sangat berat. Mungkin ada yang sudah pakai yang namanya Android Studio. Nah, itu RAM-nya 8 GB aja pasti akan ngap-ngapan komputernya atau laptopnya. Terus apalagi kalau misalkan harddisknya masih harddisk yang modelnya biasa tuh, bukan belum SSD. Wah, itu berat banget. Harddisk yang biasa kan kecepatan rata-ratanya gitu ya. Misalkan 50 MB tuh untuk read ya, untuk read and write-nya tuh, untuk baca sama nulisnya.
gitu untuk read dan untuk write-nya. Tapi kalau misalkan SSD ya SSD biasa itu kecepatannya bisa 10 kali lipat kayak gitu contohnya. Apalagi kalau misalkan SSD-nya udah generasi terbaru yang NVMe dan lain-lain. Nah, itu udah enak banget. Saran saya, kalau misalkan perangkat yang digunakan itu upgradable, bisa di-upgrade, coba di-upgrade aja. Nggak harus beli baru kok, bisa kita upgrade atau bisa kita optimalkan. Contohnya, ini saya lagi pakai PC. PC saya ini enggak, kalau tadi misalkan teman-teman lihat gitu ya, itu speknya standar banget. Ini termasuk PC yang anak saya sering pakai gitu ya. Kalau ngelihat CPU-nya juga ini CPU. Nah, tuh cuma Intel Pentium CPU G440 di bawahnya Core i3 malah itu. Tapi saya coba upgrade untuk memorinya jadi 16 sama si harddisknya saya tambahin SSD yang besarannya kecil cuma 128 tapi SSD gitu ya selain harddisk yang konvensional untuk ngehandle sistem operasi sama aplikasi aja biar lebih cepat dan alhamdulillah dipakainya masih enak ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat CPU-nya juga tuh masih Skylake ya. Masih Skylake yang core-nya ini cuma ada dua core sama dua thread. Menyedihkan. Tapi bisa dipakai worth it lah selain untuk mobile programming. Oke, ada yang resen silakan. Dan pertama tadi Mas Wahyu ya. Sepertinya Mas Eko duluan. Oh, Silakan Mas. ayolah, siapa yang mau duluan? Oke, ya udah, makasih atas waktunya Pak. Jadi Hmm, sekarang kan kalau dilihat dari tipe prosesor, hmm, apalagi kalau dari sisi server ya, sekarang itu lagi boomingnya itu yang arsitektur ARM Pak. Nah, iya, kalau RM. yang ARM itu berarti itu di bawahnya atau di atasnya Pak ya? Wah, tergantung gennya keberapa ya atau keluaran keberapa gitu kan. Kita nggak bisa bilang speknya ini. Kayak misalkan gini, teman-teman nih ada yang lihat Core i7. Terus misalkan contohnya Mas Eko pakai Core i7, saya pakai Core i3. Tapi Mas Eko Core i7-nya Gen 2, saya Core i3-nya Gen 12. Mas Eko pasti akan kalau misalkan pernah ngebenchmark atau tahu updatean ya, pasti akan milih Core i3 aja Gen 12 itu daripada Core i7 yang Gen 2 atau Gen 3. Betul nggak gitu? Oh gitu Pak ya. Tapi kalau untuk dari sisi speednya kan kalau misalkan tadi kan ada 32, 64. Nah kalau misalkan contoh yang seperti di MacBook Pro yang sekarang, sorry Oke. MacBook Air yang sekarang kan Hmm, ARM ya. Itu berarti ARM. speednya hitungannya sama seperti yang tadi kita main beat, seperti bassnya tadi atau beda lagi Pak? Kalau untuk arsitektur seperti itu ya, mau 64 atau 32, dia sudah menyediakan jalurnya. Tinggal komponen lain pendukungnya aja, kayak misalkan RAM-nya, hard disk-nya gitu. Nggak harus di CPU-nya aja yang punya arsitekturnya besar gitu, kayak misalkan contoh tadi ARM di 64 bit gitu. Terus udah bagus nih, udah gede nih, tapi balik lagi ke RAM-nya cuma misalkan 8. Nah, itu apakah akan optimal secara jalurnya atau secara kesempatan sudah diberikan optimal, tapi optimalisasinya tinggal dioptimalkan lagi di yang lainnya. Nah, dan untuk kalau misalkan prosesor, biasanya ya, kita ngelihatnya bukan hanya dari speednya juga, kita juga harus ngelihat tadi contohnya kalau misalkan yang tadi saya tunjukkan di CPU Z gitu ya, teman-teman bisa ngelihat tuh berapa cores, berapa thread-nya. Banyaknya cores dan banyaknya thread-nya itu juga mempengaruhi performansinya dia. Kalau speednya contoh punya saya di Intel Pentium yang ini, nah, saya share ulang. Nah, ini kalau dilihat speednya ya, sama di MacBook Air nih ya. Speed yang di prosesor PC saya nih, kelihatannya gede, 3,3 ya. Tapi lihat core sama threads-nya. Core dan thread ini kan banyaknya otak yang bisa memproses, banyaknya juga multitasking yang bisa dikerjakan sama dia. Kalau cuma dua dibandingkan dengan prosesor yang lain, yang core sama thread-nya banyak, pasti akan kalah. Misalkan yang lain, speed maksimalnya nggak segini, misalkan cuma 2,4 atau 2,8, tapi dia 8 core, 8 thread gitu ya, pasti akan beda. Kayak contohnya nih si MacBook Air ini ya, kebetulan saya pakai yang MacBook Air M1 juga, yang arsitekturnya ARM juga ya.
Nah, kalau misalkan kita lihat ini 8 core dan berapa thread-nya dia ya. Ini kita harus lihat speknya. Nah, kita lihat dari core-nya aja lah, 8 core. Speed-nya berapa ya? Kalau di sini, oh nggak ada thread-nya ya. Bisa kita ngeliat core-nya aja. Core-nya ini kalau untuk CPU ya ada 8 core, GPU-nya 7 core gitu ya. 7 core dan ada yang 8 core juga. 4 core performa, 4 core efisiensi. Pastinya performanya akan lebih tinggi dari ini. Misalkan kita di sini contoh lah ya. Contoh nih speednya dia cuma sampai dengan 2,8. Tapi kita bisa ngelihat jumlah core-nya lebih banyak. Yang pasti performanya akan lebih tinggi dari prosesor yang saya punya ini. Contohnya kayak gitu, Mas Eko. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, next, Mas Wahyu. Baik, terima kasih, Pak. Eh, Tadi Bapak sempat menyinggung tentang 8, 32, dan 64 bit dalam konteks sistem operasi. Mm, Kalau kita bicara soal hardware seperti RAM atau CPU itu kan sesuatu yang bisa kita ukur, Pak ya. mm. Nah, yang membedakan sistem operasi itu apa ya, Pak ya? Karena itu kan software, Pak. Apakah cara mereka membangun sistem operasinya atau codingnya atau apanya gitu, Pak? Betul, cara mereka membangun sistem operasinya dengan menyiapkan arsitekturnya berapa, itu yang nanti akan menentukan seberapa besar performansi dari sistem operasi tersebut. Tadi yang sudah saya sampaikan, ada contoh di Windows, kita bicara Windows ada yang 32 sama yang 64. 32 contoh kita bicara contohnya jalur jalan raya, misal punya lebarnya cuma 3 meter. Yang 64 punya lebar jalannya 6 meter. Kalau dari kapasitas jalan, Mas Wahyu melihatnya pasti akan lebih lancar jalan di yang lebarnya 6 meter ya, yang 64 itu contohnya kan. Nah, contohnya lagi kayak gini. Pada saat kita buka komputer atau kita kerja menggunakan komputer, jarang banget kita cuma buka satu aplikasi. Pasti langsung buka buka Word contoh, buka lagi browser. Belum lagi ada yang buka multimedia Spotify contohnya, buka lagi aplikasi WhatsApp. Tuh, contohnya kayak gitu. Bayangkan nih coba tadi ya, yang contoh tadi ada 4 aplikasi kita buka berbarengan. Contohnya 4 mobil. Contoh salah satu mobilnya lebarnya 2 meter. Di jalan yang lebarnya 3 meter tadi dengan arsitektur 32, berapa banyak mobil yang bisa jalan bareng Mas Wahyu kira-kira? Lebar jalan 3 meter, satu mobil lebarnya 2 meter. Cuma satu ya, nggak bisa dipaksain dua ya. Kebelah yang tiga mobilnya ya. Tapi yang di jalanan yang tadi 64 bit dengan lebarnya 6 meter, dengan satu mobil 2 meter, itu tiga bisa jalan bareng ya. Nah, jadi kecepatan multitaskingnya akan lebih bagus, lebih optimal di arsitektur yang lebih besar, yang memang sudah dari saat ngedevelop sistem operasi tersebut disediakan seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada data yang dikirim lebih besar, pastinya akan lebih cepat di jalanan yang lebih besar tadi. Kita bicaranya lebarnya aja, kita nggak bicara jalannya bolong-bolong atau enggak ya. Kita bicara lebarnya aja tadi itu. Dan nggak ada lampu merah, pokoknya seberapa cepat tuh terkirim seluruh data atau besaran data yang sekian-sekian gitu. Dan kecepatan proses untuk suatu pemrosesan aktivitas di dalam sebuah komputer. Begitu Mas Wahyu. Jika kasusnya seperti ini, Pak, Hmm? eh, saya punya CPU dengan core dan thread yang cukup besar, Hmm? tapi saya install Windows dengan 32 bit. Kira-kira yang mana yang akan dioptimalkan? Apakah sistem operasi akan mengikuti CPU atau sebaliknya, CPU yang akan mendukung sistem operasi? CPU yang ngikutin sistem operasi. Oke. Gitu. Jadi hardware itu akan ngikutin software. Kalau hardware-nya udah bagus tapi software-nya nggak ngikutin atau nggak ngoptimalin, nggak selaras, hardware ini cuma nerima inputan aja, dia ngeproses aja. Yang memberikan perintah tetap si sistem operasi. Gitu. Jadi kalau misalkan hardware-nya udah 64 arsitekturnya, harusnya bisa 64, tapi kita installnya 32 nih. Mungkin masih kangen dengan sistem apa arsitektur 32 bit di sistem operasi itu. Ya si hardware ini dia nggak akan ngebuka sampai 64, tapi hanya berjalan di 32 sesuai dengan sistem operasinya. Contoh lagi, tadi gampangnya gini, Mas Wahyu atau kita semua punya lahan 10 meter buat dibangun jalan. Dibangun jalan cuma 5 meter yang bisa dilewatin jalan.
Sisa 5 meternya kan pasti nggak akan bisa dilewatin, hanya akan berjalan di yang 5 meter tadi yang sudah disediakan jalannya. Contoh kayak gitu. Makanya kalau yang udah punya speknya bagus, ya sistem operasi juga ikutin aja gitu. Contoh lagi kayak gini, ada yang udah punya beli laptop atau punya CP apa punya PC di rumah, sudah ada VGA-nya yang dedicated, bukan integrated, tapi nggak diinstal softwarenya, yang nggak jalan, nggak ada drivernya juga. Si komponen itu ya mangkrak aja, jadi nggak berguna gitu. Dia nggak menjalankan perannya karena yang pertama dia nggak dikenali sama komponennya, ya nggak dikenali sama lingkungannya. Yang kedua dia nggak akan pernah nerima perintah dari lingkungan dia. Jadi dia cuma kayak gabut aja, udah nggak dioptimalkan atau tidak dimanfaatkan. Seperti itu contohnya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah punya PC atau punya laptop, terus laptopnya speknya udah canggih, dicek apakah setiap komponennya itu sudah terdetek, dan kalau terdetek apakah ada drivernya ataukah ada softwarenya yang untuk bisa ngajak dia ke lingkungan komputernya dan dia nanti bisa bekerja bareng di lingkungannya. Kalau enggak ya mubazir nanti sayang gitu. Gitu Mas Wahyu. Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang pakai Windows kan shortcutnya tinggal Windows X ya. Di keyboard Windows X, terus pergi ke device manager, nanti akan muncul seperti ini, dicek semuanya nih apakah sudah terinstall dengan baik semua komponennya dari kamera, dari audio. Terus nah di sini bisa kita lihat nih ya X64 base PC. Kalau di sininya udah X64 base PC, kita install softwarenya yang 64 bit juga. Contohnya Windows-nya 64. Terus disk drivernya contohnya gitu. Terus display adapter. Nah, ini kalau ada VGA-nya gitu ya, ada hardware-nya, diinstal juga drivernya kayak gitu. Terus kalau misalkan ada komponen yang ada pentungannya tuh, nah itu berarti belum diinstal drivernya ya. Nah, segera diinstal drivernya biar dia masuk ke dalam komponen komputernya secara keseluruhan dan bisa ngebantu kinerja komputernya. Begitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, saya mau nanya satu dah. Kok kelihatannya ini kayak belajar ilmu-ilmunya abang-abang Mangga Dua ya? Ngapain kita harus belajar ini gitu? Emang kita nanti akan ngutak-atik komputer, hardware komputer, komponen komputer. Ya, kadang-kadang gini ya, eh, kita sebagai gini, kalau sebagai software developer, sebagai sistem engineer, apalagi yang nanti engineer jaringan gitu ya, kenal dulu lingkungan kerjanya, tahu dulu perangkat kerja yang dipergunakan atau yang sedang dipakai, apakah bisa mengikuti pekerjaan kita. Contoh gampangnya tadi saya sampaikan, kita mau ngedevelop aplikasi mobile dan aplikasi mobile mau kita develop, contohnya kita mau bikin aplikasi Android, mau kita develop dengan Android Studio. Apakah komponen kita cukup dan mumpuni atau kompeten untuk melakukan atau kita ajak kerja seperti itu? Ya kalau enggak, kita nekat ya ujung-ujungnya nanti menghambat atau yang nggak bisa dipaksakan. Kayak gitu contohnya ya. Terus dan pelajaran-pelajaran seperti ini adalah bentuk moral dan tanggung jawab teman-teman semua. Bukan hanya ilmu dari ilmu komputernya nih, misalkan data analisa itu atau analisa data, terus bisnis engineer, bisnis analis, bisnis intelijen, terus juga e-bisnis segala macam. Tapi juga sebagai bentuk dan moral tanggung jawab kalau udah menyandang gelar Eskom. Karena persepsinya masyarakat, Eskom itu ya dewa, tahu semua ya, tahu semua semua tentang komputer, bukan hanya ilmu halusnya gitu ya atau soft skillnya gitu, tapi juga tahu misalkan kalau ditanya ini kok printer saya nggak bisa ngeprint atau ini kok layar saya tiba-tiba hitam, pasti akan ada pertanyaan seperti itu dari masyarakat atau dari industri kalau kita sudah menyandang gelar Eskom. Dan itu juga tadi yang sebenarnya intinya adalah tadi, sebelum bekerja memproduksi sesuatu harus kenal dulu lingkungan kerjanya. Lingkungan kerjanya bisa diajak kerja bareng atau enggak. Nah, kalau enggak berarti kita harus mencari perangkat lain yang bisa bisa diajak buat kerja bareng menghasilkan sebuah produk yang memang kita sudah rencanakan untuk kita hasilkan gitu ya. Jadi kita mau menghasilkan suatu produk, kita mau memproduksi, tapi kenal dulu alat-alatnya. Bisa nggak dipakai buat produksi? Seperti itu. Oke, ada Mas pertanyaan lagi, Mas Eko.
I/O, apakah ada satuan speed juga seperti CPU dan memori? Kalau untuk I/O, speednya itu sebenarnya nggak ada satuannya ya. Kalau I/O-nya kayak gini, eh, nggak ada eksaknya, sebenarnya nggak ada eksaknya. Contoh gampangnya kalau misalkan kita menggunakan keyboard dan mouse wireless. Keyboard dan mouse wireless gitu. Dibandingkan dengan keyboard dan mouse yang kabel. Ya, kita nggak bicara speednya, tapi bicara responsifnya. Kalau untuk yang keperluan umum kerja kayak begini, mouse wireless, keyboard wireless ya terasa optimal-optimal aja nggak berasa. Tapi kalau untuk keperluan spesifik, kayak misalkan untuk expertise untuk gaming, contohnya, pasti akan terasa nggak responsifnya atau kapan nyampe nya atau kapan diprosesnya mungkin agak delaynya mungkin nggak bisa kita hitung dengan detik ya per millisecond bahkan tapi akan terasa di situ. Nah, jadi kalau misalkan satuan speednya sih tidak terlalu ada ukuran pastinya, kita bicaranya responsivitasnya aja itu. Pasti akan berbeda antara I/O yang bertransmisi secara langsung lewat media yang jadi media transmisinya, ya contoh dengan yang kabel dengan nirkabel itu pasti akan berbeda kualitasnya. Begitu aja sih, Mas Eko. Oke, contoh lagi, gampangnya gini. eh, Jaringan komputer yang pakai wireless. Terus hardware wirelessnya tadi speednya cuma maksimal 100 Mbps. Ada lagi di situ bisa koneksi ke jaringan pakai kabel. Dan kebetulan hardware untuk network yang kabelnya gitu ya, itu bisa 1 gigabit per second. Kualitasnya pasti akan berbeda, speednya pasti akan berbeda. Contohnya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan sebelum kita akhiri. Ada pertanyaan lagi, ayo PS. Nah, kalau IOPS itu ini kan yang per second ya. Kita ngitung banyak operasi, misal contoh read and write yang bisa ditangani sama penyimpanan tapi ukurannya 1 detik gitu ya. Nah, kalau itu ada tuh ya. Kalau seperti itu ada. Contohnya kayak tadi yang saya sampaikan. Nah, contoh misal gampangnya teman-teman bisa melihat kayak Crystal Disk tuh. Biasanya kalau misalkan saya lagi mau ngitung berapa sih ini IOPS dari hard disk saya, terus saya pakai software namanya Crystal Disk Park gitu ya. Saya mau tahu nih berapa cepat operasi read and write yang bisa ditangani sama sistem penyimpanan saya, yaitu hard disk saya dalam 1 detik. Nanti akan kelihatan tuh hasilnya seperti apa. Nah, contohnya kalau misalkan Crystal Disk Mark itu kayak gini. Oh, belum saya share, sebentar. Software udah saya uninstall ya. Saya nunjukin di gambar di Google-nya aja. Nih, misalkan kristal di Smart. Nah, contoh kayak gini nih. Nih ya, contoh dia ada yang lagi ngetes berapa cepat sih nih operasi dari hard disknya dengan misalkan contohnya di sini ada 5 operation, terus besarannya 1 GB. Nah, untuk hard disknya targetnya di sini. Dicek sama dia atau dites sama dia dan nanti akan kelihatan dari sekuensial 1M terus sekuensial 128K terus ada random gitu ya bisa kelihatan dari write-nya berapa Mbps sama write-nya berapa Mbps. Nah, ini IOPS itu seperti ini. Jadi IOPS itu intinya kalau misalkan teman-teman cari IOPS itu apa sih? IOPS. Nah, ini ya, teman-teman bisa ngelihat tuh definisi dan penggunaannya. Jadi ini dari input output operation per second ya. Nah, contohnya nih paling sederhana tadi yang saya sampaikan kebetulan sama ya, mengevaluasi performa perangkat penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Nah, salah satunya tools yang sering saya pakai ya ini nih, Crystal Disk Mark ini. Banyak sih software-software untuk ngetes performa hard disk atau performa RAM gitu ya contohnya. Kalau misalkan kayak dari RAM, contoh nih, RAM ini, nah kita bisa ngelihat frekuensinya 102 MHz, tapi kalau speednya itu ada nih sebenarnya kalau RAM. Mana ya speednya ya? Speednya. Oh, ini 2400 ya. 2400, 1200. Nah, itu bisa berbeda-beda speednya bergantung dari speed dan frekuensi RAM-nya.
yang makin atau yang terbaru sekarang kan kalau nggak salah 3200 ya, yaitu pasti lebih tinggi dari yang 2400 ini. Contoh seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita akhiri. Aman, aman semua? Ya, Rizky Agung silakan. Eh, saya mau tanya ini Pak, Hmm? untuk CPU itu kenapa di laptop sama di PC desktop itu pas di tes benchmark itu bisa berbeda ya Pak? Bedanya Oke. lumayan jauh gitu. Kalau gitu, apakah bisa kalau CPU dari PC desktop Isi itu mau kita ditaruh di laptop pindahkan gitu. aja ke laptop kayak gitu? Padahal Oke. CPU-nya sama gitu. Gini. Sebenarnya proses manufakturnya itu berbeda. Kalau laptop itu dioptimalkan untuk kegiatan mobile, kegiatan bergerak kerja secara berpindah. Tapi kalau untuk desktop atau PC, dia dirancang memang untuk high performance. Jadi kalau yang untuk laptop untuk efisiensi, keperluan mobile, tapi yang desktop atau yang CPU di rumah atau PC di rumah itu untuk high performance. Makanya dengan CPU yang sama persis, tipe yang sama persis, jenis yang sama persis, kalau di benchmark hasilnya bisa berbeda. Pasti akan seperti itu, Mas Rizky. Dan kalau Oh misalkan gitu ya mau Pak. dipindahin, boleh nggak kita pindahin dari apa dari laptop atau dari PC ke laptop? Kita bisa ngelihat dari soketnya sih ya, tapi nggak. Saya sih kalau saya belum pernah nemuin deh. Nah ini pertanyaan baru juga yang saya juga mau coba nanti cari-cari lah. Apa bisa dari CPU-nya punya desktop dipindahin ke laptop gitu ya? Kalau sepengalaman sih saya belum pernah dan saya juga sendiri belum pernah melakukan. Tapi kalau dari desktop ke desktop itu sering lah. Yang terpenting itu tinggal ngelihat aja sebenarnya dari soketnya. Nah, tadi kalau misalkan pakai software yang CPU Z gitu ya, kita kan bisa ngelihat tuh soketnya berapa gitu. Contohnya kayak tadi nih, yang di sini ya, CPU nih. Di CPU saya kebetulan soketnya 1151 LGA. Jadi kalau saya mau ganti, ini bisa saya upgrade nih. Kebetulan saya juga udah nyari-nyari mau upgrade ke Core i3. Nah, saya nyari yang soketnya itu adalah 1151 LGA. Gitu contohnya. Nah, teman-teman yang punya PC di rumah, terus bisa di-upgrade, bisa nih, tinggal cari aja CPU yang baru dengan soket yang sama. Tapi cek juga motherboardnya apakah support gitu ya. Yang terpenting itu. Mainboardnya support nggak gitu. Ini bukannya lagi promo ya atau saya nggak di endorse juga nih sama ini nih. Enter komputer simulasi. Nah ini ada nih kayak di sini nih simulasi rakit PC. Saya sering banget ke sini nih. Daripada pusing-pusing gitu ya, nentuin sendiri support atau enggak, saya biasanya pakai itu buat simulasiin cocok nggak nih. GPU ada eksternalnya, betul. GPU udah ada eksternalnya. Kalau CPU ya, saya juga belum pernah dengar ya. Ya lagi ini ya under construction ya. Saya sering banget nih kalau lagi pengen ngerakit PC gitu ya, atau lagi ada teman atau tetangga yang minta bantuin. Nah contohnya kayak gitu tuh. Kadang-kadang gelar eskom ya kita suka tanya begitu ada tetangga. Riat atau Mas Riat, saya mau ngerakit PC nih, bisa nggak rekomendasiin ini atau gini gini gini? Ya sering aja ada pertanyaan seperti itu. Ya untungnya pernah belajar kayak gini, jadinya masih bisa menjawab dan masih bisa mempertanggungjawabkan gelar yang saya sandang. Gitu teman-teman semuanya. Oke, ada lagi? Silahkan. Sudah? Oke, kalau tidak ada lagi, nanti kita akan ketemu di next sesi untuk sesi sinkron, insya Allah minggu depan ya. Oke, mudah-mudahan materi yang bermanfaat. Jangan lupa dibaca atau disimak kembali bahan ajaran yang sudah di-share.
Saya akhiri, saya tutup wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih semuanya.